Mana Pak Febri? Kamu kesana aja. Mana? Saya mau ke Pusma. Mau ketemu sama Bu Muri dan Julia. Saya sini dulu ya Pak. Selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi Gunung. Ada yang bisa dibantu? Ini saya tadi kan janjian sama Bu Muri Bu. Bu Muri tapi janjian kan di perpus. Oh iya, Gunung ada di sana. Oh di sana nggih? Iya di sana. Izin dulu ya Bu. Monggo, monggo, monggo. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih juga, monggo. Hei Bu Nuri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nuri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Inung. Terima kasih Bu Inung sudah mau menyempatkan waktunya. Iya, Saya kemarin WA pingin ceritalah sama Bu Inung. curhat ya. Oke, kan di sini sudah senior, sudah lama di sini. Saya yang baru jadi pingin cerita. Oh, oke. Bu Nuri, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sehat ya? Sehat nih, kurus-kurusan. Gimana Bu Nuri? Bu Nuri ada apa? Ini sampai WA tadi malam saya bingung, ini Bu Nuri ada apa gitu loh. Kok sampai kepengen cerita, kepengen ketemu di perpus. Saya kan baru di sini, guys. Seperti Bu Inung tahu saya P3K baru dari sini. Jadinya apa ya? Masih perlu banget adaptasi, pingin apa ya, mengenal lebih jauh lingkungan sini. Dan kemarin sempat terpikir pingin tanya-tanya sama Bu Inung, pingin cerita sama. Oh, cerita nggih. Lah Mbak Nuri yang dirasakan apa ini? Kan tadi panjenengan ketika ini baru-baru nggih, baru di sini kepengennya bisa beradaptasi, kepengennya apa? Bisa bergaul dengan teman yang ada di sini nggih. Terus tahulah sekitar sini karena Bu Nuri kemarin dulu kan di mana Bu SMP-nya? SMK 1 Karanggayam. Oh, SMK Karanggayam. Terus yang diharapkan Bu Nuri untuk saat ini apa Bu? Yang tadi misalnya banyak nggih, tadi ada pembelajaran, ada yang guru, ada yang apa, yang pertemuan kita yang saat ini kitanya apa Bu? Apa dulu Bu? Saya pengen Biar lebih fokus lah ya, nanti kita mulai ya, satu masalah persatu. pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas. Oh, pembelajaran di kelas. Nah, yang sudah Bu Nuri lakukan itu apa? Apa yang jadi permasalahan itu atau gimana? Ya, saya itu apa ya? Ya sedikit banyak membandingkan dengan saya ngajar dulu di Karanggayam, itu pasti. Dan kebetulan di sana saya ngajar itu cowok semua. Pindah ke sini jadinya cewek semua. Aduh, itu penyesuaiannya juga perlu luar biasa penanganannya ya, pendekatannya gitu. Kalau di sana pembelajaran saya biasa itu kebanyakan menggunakan metode diskusi, Bu. Diskusi. Iya, dan anak-anak itu senang, enjoy. Mereka diskusi seperti itu senang, merasa tidak terkekang katanya seperti itu. Menurut Bu Nuri nggih, dulu Iya. waktu di SMK Karanggayam Bu Nuri diskusi begitu, terus hasilnya gimana pas waktu itu? Pas di sana sih hasilnya sesuai harapan saya. Sesuai Ya, nggih. anak-anak bisa lebih aktif seperti itu. Ya, tapi ternyata setelah diterapkan di sini kok berbeda nih Bu. Apa karena karakternya, apa karena di sini di kota anak-anak lebih aktif, jadi mereka merasa bosan. Kalau selalu diskusi itu bosan, ingin yang lain. Bahkan di tengah-tengah diskusi itu kadang mereka masih sempat main HP, buka-buka YouTube, seperti itu. Aduh, saya itu guru baru mau negur juga setengah hati seperti Sungkan itu. ya? Iya. Lah kan kita sebagai guru Bu, masa sungkan itu atau gimana? Karena apa? Kan belum 100% kita bisa memahami karakternya anak. Itu satu. Takutnya kadang ada karakter anak yang dikasih tahu itu nggak mau. Harus pelan-pelan seperti itu. Jadinya gimana ini? Apa perlu ganti metode pembelajaran supaya mereka bisa materinya itu bisa lebih mudah mereka pahami seperti itu. Berarti di sini Bu Nuri kepengin suasana pembelajaran itu yang menyenangkan, yang anaknya aktif, nggih, nyatanya aktif, anaknya bisa
memahami pembelajarannya nggih Bu. Nah, yang sudah dilakukan Bu Nuri itu diskusi. Sementara yang dulu pernah dilakukan Bu Nuri pada saat diskusi di sekolah yang lalu nggih itu kelihatannya efektif nggih Bu. Terus sekarang masalahnya adalah Bu Nuri itu siswa di sini karena perempuan atau mungkin di kota sehingga anak-anaknya lebih kreatif lagi. Berarti mungkin Bu Nuri ingin kelasnya itu menjadi lebih menyenangkan dengan keaktifan siswa gitu nih. Jadi anak-anak lebih semangat begitu. Nah, yang sudah Ibu lakukan pada saat diskusi itu anaknya biar aktif menurut Bu Nuri dilakukan apa? Pada saat diskusi itu sebenarnya untuk anggota kelompok itu sudah sering saya ganti. Takutnya kalau anggota kelompoknya itu saja kan bosan. Tapi ternyata sudah diganti pun mereka masih belum terlalu antusias. Seperti itu. Seolah-olah kalau kerja kelompok yang kerja ya cuma satu, itu saja. Yang lain tidak ikut kerja, nyambi yang lainnya lagi. Seperti itu loh Bu. Ya, jadi pada saat pembelajaran pada waktu diskusi itu Bu Nuri memperbolehkan tidak anak-anak menggunakan HP dalam waktu mencari materi itu? Ya, memperbolehkan. Mereka browsing mau cari informasi seperti apa, saya persilahkan. Cuma yang dicari itu informasi yang tidak berkaitan dengan materi diskusi, kadang seperti itu. Jadi anak-anaknya malahan lebih ngelantur gitu. Yang bekerja hanya berapa anak saja gitu loh. Sementara Bu Nuri harapkan anak-anak itu aktif, semuanya dibagi tugas masing-masing dan pada saat diskusi anak-anak lebih banyak bertanya gitu nggih. Yang sudah Bu Nuri lakukan kan seperti itu. Mungkin lebih aktifnya anak-anak diberi pertanyaan oleh Bu Nuri. Terus anak-anak gimana Bu kalau misalnya lagi asik begitu nyari materi, nyari ini terus ujuk-ujuk sama Bu Nuri ditanya gitu. Mereka banyak tidak menjawab. Ya begitu. Seperti itu. Kemudian kalau disuruh ibaratnya presentasi ke depan pun seolah-olah ya cuma itu anak-anak itu saja yang mau berbicara di depan, yang lain ya cuma mengikuti saja. Padahal Bu Nuri sudah itu ya, Bu Nuri sudah memperlakukan rolling kelompok gitu. Yang jadi pembagian kelompoknya gimana yang sudah dilakukan Bu Nuri? Ya kadang sesuai dengan absen, kadang sesuai keinginan mereka, seperti itu. Kadang kalau ada tugas saya bebaskan kedekatan rumah. Itu juga ya. Jadi kalau misalnya diskusi untuk pekan depan anak-anak sudah disesuaikan dengan kelompoknya biar bisa koordinasi dan diskusi nggih. Nah, setelah dilakukan seperti itu ternyata di sini bagaimana Bu? Kurang efektif. Tetap kurang efektif. Saya nilai itu masih tetap belum sesuai KKM, masih banyak. Berarti masih ada beberapa anak yang di bawah KKM gitu. Harus remedi. Padahal menurut saya remedi itu boros waktu lah. Kalau remedi harus remedi. Kalau bisa anak-anak sudah tuntas semuanya kan seperti itu. Berarti kalau menurut Bu Nuri yang seperti itu yang menurut Bu Nuri nggih, apa yang akan dilakukan Bu Nuri atau kira-kira apa sih yang harus dilakukan Bu Nuri untuk memecahkan masalah ini, mencari solusi masalah ini? Sepertinya harus mengganti metode mengganti metode pembelajarannya Bu ya. Nggih. Kalau misalnya dulu itu diskusi bervariatif yang jawab belum bisa maksimal nggih, anak-anak belum aktif, mau mencoba atau mau mencari metode yang sekiranya bisa menggali potensi anak atau mengaktifkan anak begitu. Iya, sepertinya harus diganti metode pembelajarannya supaya anak-anak bisa lebih aktif, lebih senang gitu Bu. Apalagi kan Bu Nuri ngajar kelas berapa Bu? Kelas 12. Kelas 12, mapelnya PKK. Nah, kalau Bu Nuri punya keinginan mengganti metode nggih tadi nggih lah. Kira-kira metode apa yang menurut Bu Nuri nggih? Kalau kemarin diskusi variasi kira-kira metode apa? Saya itu kepikiran untuk menggunakan metode itu Bu, role play, seperti main peran. Oh, berarti bermain peran nggih. Di mana kan kalau KWU atau PKK ada prakteknya ya Bu? Banyak prakteknya sehingga anak-anak diharapkan yang tadinya diskusi saya anak-anak mencoba, mau mencoba mencari solusi, ganti metode lah, coba kayak misalnya metode itu ada perubahan atau yang diharapkan Bu Nuri tadi ngendikannya itu bisa menggali potensi anak atau mengaktifkan anak yang tadinya tidak semangat nih Bu Nuri nggih. Nah, kelihatannya kalau misalnya Bu Nuri menerapkan kegiatan role play, anak-anak
lebih menyenangkan atau gimana? Kalau menurut saya sepertinya iya, karena dengan metode role play menurut saya anak-anak itu jadi apa ya, berusaha memahami perannya. Ya misalnya seperti Misalnya gimana? ada itu apa, ketika di materi proses produksi anak harus mendirikan sebuah usaha untuk bisa berproses produksi, itu kan harus ada manajernya, harus ada bagian produksinya, bagian pemasarannya, kan seperti itu. Jadi dengan perannya masing-masing mereka itu justru lebih semangat untuk belajar. Saya jadi manajer, apa saja yang harus saya lakukan? Apa saja yang harus saya lakukan? Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya berarti tadinya mungkin Bu Nuri diskusi diskusi bervariasi nggih, terus anak-anak jadi di role play kan. Kira-kira anak-anak memahami materi itu dengan metode yang Bu Nuri akan lakukan. Nah, kalau misalnya metode role play begini Bu, kira-kira Bu Nuri yang akan direncanakan apa? Apa? Kalau misalnya itu mau melaksanakan metode role play, kira-kira Bu Nuri apa yang akan dilakukan setelah menentukan saya gantilah metodenya gitu? Ya tentu saja setelah saya sudah punya referensi untuk mengganti metode pembelajarannya, tentu saya akan membuat planning perencanaannya. Jadi akan saya rencanakan betul-betul supaya keinginan saya untuk mengganti metode pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Oh, berarti membuat rencana gitu. Yeah. Membuat rencana dulu. Kalau misalnya Bu Nuri membuat sebuah rencana itu atau apakah harus langsung rencana itu atau mungkin Bu Nuri mencari referensi sebelum itu? Tentu saja iya Bu, banyak sekali harus mencari referensi Untuk menguatkan kalau apa yang akan dilakukan Bu Nuri itu nanti akan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Biasanya yang Bu Nuri lakukan untuk referensi apa? Selain saya browsing, nyari-nyari referensi di YouTube, saya juga tanya-tanya sama teman-teman yang lebih senior di sini, seperti itu, seperti Bu Inu, seperti Bu Hikmah, kan? Itu biasanya saya tanya-tanya. Dan kebetulan kemarin saya tanya Bu Hikmah pernah menggunakan metode role play, tanya efektif. Oh, berarti efektif nih. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mencoba untuk menerapkannya juga. Berarti tadi setelah Bu Nuri mencari di YouTube, terus di teman-teman sejawat Nuri, Bu Nuri sangat ingin ini mempraktekkan nggih. Terus nanti tadi Bu Nuri ngendikane mau buat rencana dulu, misalnya nggih tadi yang buat rencana pastinya membuat sebuah RPP ataupun modul ajar yang sesuai dengan role play. Nah, kalau sudah selesai untuk membuat sebuah rencana, kira-kira mau dipraktekkan kapan? Rencananya ini awal semester depan gitu, karena sekarang ini sudah akhir semester, anak-anak sudah selesai penilaian akhir semester, jadi untuk pembelajaran awal bulan depan insya Allah sudah akan saya terapkan. Sudah bisa ya Bu? Sudah bisa berarti sudah cari referensi, cari membuat sebuah rencana dan Bu Nuri nanti mau mempraktekkan untuk kegiatan bulan depan ya. Nah, kalau sudah dilaksanakan rencana Bu Nuri lagi nih, karena ini masih rencana nggih, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Nah, pada saat Bu Nuri sudah mempraktekkan di sana, kira-kira hasilnya itu nanti harapannya Bu Nuri kan pasti naik lah nggih dari kemarin KKM-nya mungkin 3 yang remedi. Harapannya nanti kalau misalnya itu hasilnya kan akan meningkat nggih. Nah, kalau misalnya di situ terjadi meningkat ataupun tidak, nanti Bu Nuri akan melakukan apa? Tentu saja saya akan merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan ya. Saya akan lihat kalau memang benar-benar di sini hasilnya baik seperti sesuai harapan saya, tentu kedepannya akan saya lakukan kembali. Diulang ya. Diulang sampai metode ini berhasil atau mungkin nanti Bu Nuri akan mencari metode yang lain lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan Bu Nuri nggih. Nah, kalau misalnya nantinya Bu Nuri itu akan merefleksikan kegiatannya Bu Nuri dengan setelah pembelajaran. Kira-kira yang dilakukan Bu Nuri untuk refleksi, bayangan Bu Nuri mau seperti apa? Kalau bayangan saya, kalau dulu saya mengajar itu refleksi itu selalu dari saya. Jadi saya menyimpulkan saya. Tapi untuk pembelajaran dengan role play ini, saya berharap anak-anak bisa melakukan refleksi. Jadi refleksi itu dari anak, kesimpulannya itu dari anak. Kalau misalnya nanti Bu Nuri setelah selesai, terus Bu Nuri menanyakan ini bagaimana pembelajarannya, terus saya menyimpulkan,
Terus nah kalau misalnya sudah seperti itu yang sudah dilaksanakan menurut Bu Nuri efek menjadi siswa. Kalau misalnya yang lainnya ada kegiatan yang lain untuk meningkatkan itu selain refleksi dari gurunya mungkin Bu? Iya, selain dari gurunya ya dari siswanya juga Bu Inung. Dari siswanya nggak ya tadinya malah Bu Nuri dari ditekankan, siswanya. iya, saya harapkan malah siswanya yang akan membuat refleksi, sementara gurunya nanti tinggal menguatkan saja, seperti itu. Mungkin itu akan lebih membuat siswa antusias, terpacu dan lebih aktif. Mungkin seperti itu Bu Inung. Jadi mungkin akan dilakukan refleksi dari Bu Nuri sendiri pun dilakukan oleh siswanya. Mungkin Bu Nuri juga akan melakukan refleksi itu dengan yang menyebut. Oke kan, kalau misalnya Bu Nuri tadi melihat YouTube ataupun referensi teman-teman kan mungkin sudah banyak lah kalau pembelajarannya atau pelaksanaannya seperti ini. Terus nanti untuk untuk refleksinya bagusnya seperti ini. Gitu. Nah, untuk kegiatan yang akan dilanjutkan Bu Nuri tadi dalam prakteknya dari mulai perencanaan, praktek sampai refleksi, kira-kira harapannya Bu Nuri apa Bu? Ya, harapan saya pastilah dengan pembelajaran seperti ini anak-anak itu akan semakin aktif, pembelajaran jadi menyenangkan seperti tuntutan kurikulum Merdeka sekarang, pembelajaran yang membuat anak-anak menyenangkan dan bahagia. Seperti itu. Kuncinya bahagia ya Bu? Jadi tanpa memaksakan tapi anak-anak bisa menguasai materi. Tanpa memaksakan menguasai materi gitu ya. Ya berarti untuk dari tadi sampai sekarang itu kita bahas muter-muter intinya kelas yang menyenangkan ya Bu. Kelas yang menyenangkan, yang buat bahagia, yang buat siswa tidak bosan gitu ya. Yang akan dilakukan Bu Nuri tadi adalah melakukan penggantian metode dengan role play, dan akan dilaksanakan Bu Nuri akan mencari referensi, terus cari tangan teman sebaya ya. Kemarin teman sejawatnya sudah ditanyakan sama Mas Jawatnya sama Bu Hikmah gitu tadi nggih. Terus nanti akan dilaksanakan Bu Nuri pada awal semester depan. Nggih. Dan Bu Nuri juga akan melakukan sebuah refleksi dari semua kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Bu Nuri. Gitu nggih Bu Nuri? Mungkin ada masalah lagi Bu? Sepertinya cukup dulu Bu Inung, sudah terlalu banyak. Nanti Mbak Jenengan masih ada tugas yang lain, saya malah mengganggu. Iya, ini harusnya saya mau jamnya Bu, ini sudah jam 10:30, kebetulan ada jam. Iya, maaf sekali ya Bu Inung ya, tapi nggak apa-apa kan kalau sering-sering saya minta pendapatnya Bu Inung. Yang penting pas istirahat ya Bu, atau WA kan bisa Bu. Terima kasih Bu Inung sudah mau datang ke sini mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang masukan-masukan pendapatnya Bu Inung itu bisa bermanfaat untuk saya dan siswa ke depannya. Mungkin itu saja Bu Nuri dari saya. Kalau misalnya ada yang baik, ada yang apa, silakan dilaksanakan. Kalau mungkin belum sesuai yang dengan harapan Bu Nuri ya saya mohon maaf sekali. Itu saja ya Bu Nuri. Saya ada kelas. Monggo nderekke Bu Inung, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum.